Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menyebutkan kalau ingin menambah cinta kita kepada Nabi itu ada dua bab ilmu yang hendaknya kita pelajari. Yang pertama itu adalah sirah, yaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu yang berkenaan dengan syama'il, yaitu kesempurnaan akhlak beliau. Jadi ada kitab-kitab yang sengaja ditulis oleh para ulama untuk menunjukkan bagaimana kesempurnaan Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana adab dan akhlak beliau. Nah, kalau kita mengisi waktu kita mempelajari dan mengulang-ulang kedua bab ini, bab sirah an-nabawiyah dan bab syama'il Muhammadiyah, maka insyaallah akan semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi. Nah, kalau semakin bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti di surga kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, katanya kalau dalam sebuah hadis disebutkan waktu hujan itu salah satu waktu yang mustajab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kelompokkan kita sebagai pengikut Rasulullah dan Allah kumpulkan juga kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana proses pembangunan kembali Ka'bah, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunan tersebut. Bahkan beliau berhasil menjadi juru damai, ya, terhadap konflik yang terjadi di tengah-tengah orang-orang penduduk Makkah, pembesar-pembesar Makkah, yakni tentang bagaimana meletakkan Hajarul Aswad. Demikian juga pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah bahkan tidak pernah menyentuh berhala sedikit pun. Bahkan beliau dijaga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkut batu untuk membangun kembali Ka'bah, orang-orang mengusulkan kepada Nabi agar mengangkat sarungnya, diletakkan di pundak agar tidak terluka. Tapi setiap kali beliau ingin mengangkat sarungnya, beliau terjatuh. Sehingga beliau senantiasa terjaga auratnya. Ya. Demikian juga Nabi SAW tidak dikenal sebagai seorang penyair. Kalau beliau dikenal sebagai seorang penyair, bayangkan tuduhan apa yang akan beliau terima. Ya, ketika kita misalnya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belakangnya kan apa? Dal semua, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai bait syair oleh mereka. Tapi itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak dikenal sebagai sosok penyair. Ya, sehingga apa yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir. Sekarang kita akan mulai memasuki fase baru dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kajian-kajian sebelum ini berkenaan dengan kehidupan Nabi sebelum diangkat oleh Allah, ya, menjadi utusannya. Sekarang kita akan memasuki fase yang baru, yaitu fase kenabian beliau.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fase kenabian Nabi alaihissalam ini dimulai ketika beliau berusia 40 tahun. Ya. Dan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu diturunkan di sebuah gua. Guanya apa namanya? Gua Hira. Gua Hira ini terletak di atas sebuah gunung atau sebuah bukit. Kalau kita katakan, kalau di Indonesia itu kan membedakan gunung atau bukit itu dari ada apinya atau enggak gitu ya. Kalau berapi itu gunung, kalau enggak itu bukit. Ya, makanya kalau bukit menoreh itu kan enggak ada apa namanya, lavanya itu enggak ada. Ya. Nah, beliau diutus di usia 40 tahun. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi alaihissalam, bahkan juga para nabi yang lain itu diutus di usia 40 tahun. Karena pada usia 40 tahun itu pada diri seorang laki-laki, ya, dia mencapai puncak kematangan pikiran dan kecerdasan. Artinya sudah lepas kenakalan masa muda itu harusnya sudah lepas usia 40 tahun. Makanya kalau ada yang 40 tahun tapi masih kekanak-kanakan, berarti ada yang salah ini. 40 tahun tapi kok hobinya masih ngegame misalnya. Loh, Pak ngapain Pak? Ngegame, main PUBG misalnya. Wah, ini ada masalah ini berarti. Harusnya 40 tahun itu sudah dewasa betul, ya. Makanya para nabi diutus di usia 40 tahun. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya, pernah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang usia 40 tahun dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Idza balagu asyudda wa balagu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang patut direnungkan oleh orang-orang yang berusia 40 tahun. Ustaz, saya baru 39 tahun. 39 tahun ukuran Masehi itu, ya, mungkin 40 tahun Hijriah, ya. 40 tahun kan Hijriah maksudnya. Ya, jadi kita perlu merenungi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu telah dewasa dan dia telah mencapai usianya 40 tahun, dia berdoa. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita itu sudah harus berpikir dewasa. 40 tahun sudah berlalu usia kita. Nikmat yang Allah berikan itu demikian banyak. Ya, harus mikir kita, ya. 40 tahun ini sudah demikian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Qala wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk senantiasa beramal saleh, ya, amalan yang Engkau ridhoi. Ya, jadi usia 40 tahun mikirnya amalan soleh, ya. Sudah tidak mikir mau senang-senang, sudah lewat usianya, ya. 40 tahun itu sudah ke depan mikirnya. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian salaf, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Mereka menafsirkannya dengan apa? Dengan tumbuhnya uban. Oh, jadi kalau ada uban itu tumbuh, ini pemberi peringatan telah datang kepada kita. Usiamu itu sebentar lagi selesai, sudah ada ubannya. Ya. Makanya di dalam syariat kita itu dilarang menyemir uban dengan warna hitam. Banyak di antara kaum muslimin yang nggak tahu. Ya, mereka menyemir, wah, ada ubannya, udah semir hitam biar kelihatan muda. Ya. Nabi melarang menyemir uban itu dengan warna hitam. Kalau mau disemir pakai warna yang lain. Ya, pakai pacar itu warna oranye. Kalau orang-orang di Timur Tengah atau di India Pakistan mereka pakai pacar inai, jadi warnanya kuning, jangan warna hitam. Oh, panjenengan tertipu nanti. Wah, mana ubannya nggak ada, hitam semua, padahal sudah banyak ubannya.
Ya, jadi lupa kematian. Maka di sini usia 40 tahun, ya, dia berusaha, dia meminta petunjuk kepada Allah untuk apa? Beramal soleh. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah ya keturunanku, anak keturunanku. Dia mikir anak keturunannya. Ya, dia mikir tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin keluarga, apakah sudah dia melaksanakan tugasnya? Ya, kalau tidak dia laksanakan, dia berusaha untuk melaksanakannya, dan dia minta agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarganya. Inni tubtu ilaika, dan aku pun bertobat kepadamu. Jangan bertambah maksiat. Usia 40 tahun sudah harus banyak bertaubat. Nabi SAW mengatakan, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah SAW, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melampaui usia tersebut. Kalau panjenengan sudah 60 tahun, Pak, itu injury time. Sudah mendekati masa akhir. Walaupun itu semua rahasia Allah. Bahkan dari usia 60 tahun ya kita sudah harus siap-siap. Kita sudah harus siap-siap ya. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, inilah harusnya yang dimiliki oleh seorang hamba ketika usianya 40 tahun. Jadi sudah matang, mikirnya itu sudah ke depan. Nah, Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul, ketika diangkat menjadi Nabi, ya usianya 40 tahun, dan di mana posisi beliau? Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kalau panjenengan pernah umroh, biasanya diajak jalan-jalan oleh travelnya. Salah satunya adalah ke Jabal Nur namanya. Jabal Nur. Cuma kita nggak cuma lewat saja, ya, karena dia itu harus melesek masuknya ke dalam, itu harus turun dulu, itu susah. Ya Pak Oki lewati nggak Pak? Lewati ya Pak ya? Iya. Guide-nya siapa Pak? Guide-nya siapa dulu? Lupa ya. Ya biasanya dilewati sebelum pulang ke Masjidil Haram itu, sebelum pulang ke hotel dilihatin. Nah ini Jabal Nur, tinggi Pak, ini tinggi. Ya, jadi tidak mudah. Ya, kalau panjenengan ada yang ngajak naik ke atas, ya dipikir-pikir dulu. Banyak jamaah itu yang cuma separuh jalan. Kenapa? Karena tingginya itu. Ya. Nah, di atas bukit itu, di atas Jabal Nur itu ada gua, namanya Gua Hira. Nah, ini tinggi sekali. Ya, mencapai tingginya itu 642 meter. Ya, kalau 642 meter itu mendatar, orang sepiro. Paling dari sini ke ujung sana 642 meter, setengah kilo lebih sedikit. Tapi kalau naik berbeda. Ya, jadi naiknya itu sulit. Ya. Nah ini jalan masuk gua. Nah waktu sebelum corona ini banyak graffiti. Graffiti ini apa? Coret-coretan seperti ini banyak di Gua Hira. Gor Hira. Nah terus banyak juga di jalan menuju Gua Hira itu graffiti yang dibuat oleh orang Indonesia. Ya, salam dari Asep. Nah, ya. Nah, ini sebenarnya enggak perlu ya, aduh memalukan sekali ya. Ya, alhamdulillah ada hikmahnya corona. Sejak adanya corona, pemerintah Saudi membersihkan semua graffiti. Jadi sudah enggak ada lagi tulisan-tulisan semacam ini. Ya, yang buat ini bukan orang Saudi nih. Kebanyakan yang buat orang luar, yaitu tadi kayak orang Indonesia, dia pikir kayak di WC ya. Coba kalau panjenengan perjalanan ke WC itu biasanya banyak tanda tangan di balik pintu. Baik, PSS Sleman, jaya selalu. Baik. Nah ini di Gua Hira ini satu kesalahan terjadi ya. Banyak orang yang beribadah ke sana. Nah ini keliru ya. Tidak ada pensyariatan panjenengan sholat doa, bukan tempat yang makbul untuk doa. Ya, bukan tempat yang disyaratkan untuk sholat. Nah, ini banyak jamaah-jamaah melakukan kebid'ahan ketika melakukan ibadah. Mereka naik ke sana terus tabaruk sholat di sana, kemudian doa di sana. Ini suatu kekeliruan.
Ya, jadi Gua Hira ini benar dia tempat turunnya wahyu, tapi ya tidak disyariatkan. Kalau memang Gua Hira itu disyariatkan beribadah, pasti Nabi mengatakan atau memerintahkan. Tapi tidak ada perintah sama sekali dari beliau. Sehingga perkara ini tidaklah disyariatkan. Ya, kebanyakan ini yang melakukan orang IPB. Ya. India, Pakistan, Bangladesh. Nah, ini yang banyak melakukan kegiatan tersebut. Baik. Nah, sekarang kita akan baca. Jadi turunnya wahyu itu terekam dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Bahkan di awal-awal kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Bud'il Wahyi. Di awal-awal Sahih Bukhari itu dikisahkan. Riwayatnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sekarang kita akan baca saja riwayat dalam Sahih Al-Bukhari secara lengkap, secara utuh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitla falakis subh. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dimulai dengan mimpi yang benar dalam tidur beliau. Jadi apa yang beliau saksikan itu terjadi. Kemudian apa yang terlihat dalam mimpi itu terlihat sangat jelas. Makanya kata Aisyah, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subh. Tidaklah mimpi itu datang melainkan seperti cahaya subuh, sangat jelas. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian beliau dicintakan, Allah membuat beliau menyukai al-khala, berkhalwat, berkesendirian. Ya. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira, dan tempat yang disukai oleh beliau untuk menyendiri itu adalah Gua Hira. Ya. Jadi dijelaskan oleh para ulama, beliau alaihi salatu wasalam melihat apa yang terjadi di tengah-tengah penduduk kota Makkah, berupa kemaksiatan, berupa kesyirikan, berupa kekufuran. Beliau merasa tidak nyaman dengan itu semua, sehingga beliau menyendiri. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat ruwetnya kehidupan ini, ya, disyariatkan juga bagi kita untuk menyendiri. Tapi bagaimana bentuk menyendirinya? Bentuk menyendiri kita adalah bangun di tengah malam ketika orang sedang tertidur, kemudian berkholwat dengan Allah dengan melakukan sholat tahajud. Ya, jadi bukan artinya menyendiri di rumah, lampunya dimatikan, yuk semedi, ya, bukan. Nanti ada orang yang mengatakan, dulu kan Nabi kan menyepi di Gua Hira, maka saya menyepi di kamar saya, ya. Dimatikan lampunya kemudian semedi. Nah, ini keliru. Ya, syariat kita sudah mengatur bagaimana berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir beribadah kepada Allah, salat, zikir, doa, karena itu juga waktu yang mustajab, ya. Ini bentuk kholwat kita dengan Allah. Qala fayatahannatsu ya fihi wa huwa ta'abbud. Maka beliau bertahannuts di dalamnya, yaitu beribadah. Ini bertafakkur. Wallahu ta'ala seperti apa bentuknya, tapi yang jelas itu yang dilakukan oleh beliau, beliau berdiam diri di sana. Ya, tahannuts ini kata Al-Imam Az-Zuhri, ta'abbud artinya at-ta'abbud, yaitu beribadah. Al-layali zawati adat qabla an yanzi'a ila ahli. Beliau melakukannya itu di waktu malam, dan itu bermalam-malam. Jadi bukan hanya semalam dua malam, tidak, bermalam-malam beliau melakukannya. Qabla an yazi'a ila ahlihi, sebelum kemudian beliau turun dan kembali ke keluarga beliau. Ya. Wa yatazawwadu lidzalik, untuk kemudian mengambil bekal. Jadi beliau pulang untuk mengambil bekal lalu kembali untuk melakukan tahannuts. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Setelah beliau bertahannuts, setelah beliau berkhalwat di dalam gua, beliau kembali lagi kepada Khadijah untuk menyiapkan bekal. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sampai datanglah kebenaran itu kepada beliau. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam, wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau berada di gua Hira. Nah, sekarang bagaimana datangnya wahyu kepada Nabi?
Qala faja'ahu al-malak. Maka datanglah kepada beliau malaikat. Faqala iqra. Jadi suatu malam datang malaikat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa malamnya itu adalah malam ke-17 dari bulan Ramadan yang dirayakan oleh atau diperingati oleh sebagian kaum muslimin dengan peringatan apa? Nuzul Al-Qur'an. Nuzul Al-Qur'an. Mungkin ini sebagai faedah saja. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, Ustadz, bukannya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar? Dan Lailatul Qadar itu kan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kok seolah-olah kontradiksi antara nuzulul Quran 17 Ramadan, kan 17 Ramadan bukan 10 hari terakhir, ya enggak? Bukan kan? Ya, padahal katanya turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Lah kok ini turunnya 17 Ramadan? Bagaimana ini Ustaz? Yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an ya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, baru kemudian turunnya berangsur-angsur kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Nabi itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Ini jadi beda antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Hanya saja perlu saya ingatkan bahwa tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan peringatan apapun. Ya, Nabi SAW tidak pernah memperingati nuzulul Quran. Demikian juga para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in gak pernah merayakan atau memperingati nuzulul Quran. Baik. Qala faja'ahul malak faqala iqra. Maka datanglah malaikat kemudian mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra." Bacalah. Coba bayangkan Ibu ya, sendirian dalam gua yang gelap, tiba-tiba ada malaikat mengatakan Iqra. Ya, bagaimana perasaannya? Ya, panjenengan kalau sendirian di rumah mati lampu gelap, kemudian ada yang mengatakan Iqra. Ya, rasanya bagaimana? Atau pas istri lagi nggak di rumah sendirian, tiba-tiba ada yang manggil, "Mas," gitu ya. Nabi SAW sendirian di gua, kemudian ada yang mengatakan Iqra. Maka beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa membaca. Ingat, Nabi kan tidak bisa membaca untuk menjaga originalitas wahyu. Memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membaca, ya, artinya tidak bisa membaca tulisan. Maka beliau mengaku, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd thumma arsalani. Kemudian ya kata Rasulullah SAW, dia pun memelukku, memegangku dan memelukku dengan begitu erat sampai aku kepayahan. Ya, hatta balagha minnil jahd thumma arsalani. Kemudian dia melepaskanku. Faqala iqra. Maka dia kembali mengulangi, "Bacalah." Faqultu ma ana biqari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minil jahd thumma arsalani. Kemudian diulang lagi oleh Jibril alaihissalam, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya sampai beliau kepayahan, baru dilepas. Faqala iqra. Kemudian beliau mengatakan, "Bacalah." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Kemudian diulangi lagi sampai yang ketiga, baru kemudian dilepaskan kembali. Kemudian Jibril membacakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu amatlah mulia. Allamal insana ma lam ya'lam. Di mana Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui, apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Allamal insana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian apa? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan al-qalam, dengan perantaraan pena, dan dia mengajarkan apa yang tidak dia ketahui. Ya. Ini adalah rangkaian ayat yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau ditanya, ya, apa bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi untuk pertama kali, maka jawabannya adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima. Jadi tidak secara utuh ya Bapak dan Ibu. Bukan Al-Alaq secara utuh. Enggak, bukan surat Al-Alaq secara utuh, tidak. Hanya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Inilah wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke rumahnya dalam keadaan hatinya, dadanya diliputi dengan kegelisahan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka dia pun menemui istri beliau. Beliau menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Faqala zammiluni zammiluni. Lalu mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Menggigil beliau alaihi salatu wassalam, merasa ketakutan, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Turun kemudian meminta Khadijah untuk menyelimuti-nya. Zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ra'ad. Ya, hatta dhahaba anhu raw. Maka kemudian mereka pun menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hilang rasa takut dari beliau. Ya. Jadi kita itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang sedang panik, kayak dinengkese, didiamkan saja. Ya. Jangan kemudian orang panik langsung, ada apa? Apa? Orang tambah panik. Ya, ini teknik yang keliru. Jadi tenangkan dulu, biarkan tenang. Ya, kalau ada teh hangat, teh manis, minum dulu, tenang. Kemudian baru cerita, ada apa? Ya. Jadi jangan kemudian dicerca dengan pertanyaan. Tenangkan dulu, karena dia kalau sedang berkecamuk pun menjawab pun akan sulit. Ya, ya, terbata-bata. Tenang, setelah dia tenang, baru ada apa? Maka kita lihat betapa bijaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika suaminya meminta zammiluni, selimuti aku, ya sudah selimuti. Nah, sampai hilang rasa takut dari Nabi alaihi salatu wasalam, baru kemudian beliau bertanya. Ya. Nah, ini juga etika bagi para istri. Kalau suami baru pulang, nah itu jangan langsung dicecar dengan pertanyaan. Bapak, kok telat toh, Pak? Kok ora nggawa apa-apa? Wes tak enteni suwi ora teko-teko. Lah ini keliru. Biarkan suaminya datang dulu. Nanti ya cerita. Ya, kalau mau tanya nanti kenapa toh, Pak? Biasanya jam segini pulangnya, ini kok rada telat. Oh, tadi bannya gembes, ya. Jadi jangan langsung dicecar dengan pertanyaan, ya. Pulang kerja capek, sampai di rumah tambah capek. Nah, ini beberapa etika yang diajarkan oleh Khadijah. Kemudian barulah Nabi SAW cerita. Beliau yang mulai cerita. Laqad khasyitu ala nafsi, kata beliau. Sungguh aku merasa takut, merasa khawatir akan diriku.
Faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Nabi merasa khawatir. Nah, lihat bagaimana peran seorang istri ketika sang suami merasakan kegelisahan, dihibur oleh istrinya. Kalla wallahi, sekali-kali tidak wahai suamiku, ma yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Baru kemudian Khadijah membesarkan hati Nabi SAW. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Wahai suamiku, Allah tidak akan merendahkanmu, Allah tidak akan menghinakanmu. Bukankah engkau adalah orang yang menyambung silaturahim? Engkau suka membantu orang yang lemah, engkau ingin suka membantu orang yang tidak punya. Engkau pun memuliakan para tamu, dan engkau membantu orang untuk mendapatkan haknya. Maka bagaimana mungkin sosok sepertimu ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Demikian besarnya peran seorang istri. Jadi kalau suami sedang susah, jangan ditambah susah. Ya. Tuh kan wis tak kandhani toh. Iya Bu. Ya, jadi begitu peran seorang istri. Ini partner kita sedang kesusahan, jangan ditambah susah, tapi dibesarkan hatinya. Ya, bahkan tidak sampai di situ saja. Ya, Khadijah kemudian mencoba bagaimana caranya agar suaminya ini makin tenang. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Maka kemudian Khadijah pun mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemui sepupu beliau, sepupu Khadijah, yaitu yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Kana mra'an tanassar fil jahiliyah. Dahulu Waraqah ini adalah seorang penganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Tapi Nasraninya adalah Nasrani yang benar, ya, yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, bukan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Jadi Nasraninya masih Nasrani yang asli. Jadi Khadijah memandang ini sepupunya Waraqah ini punya kelebihan. Ya, dia punya pengetahuan melebihi masyarakat jahiliyah yang lainnya. Karena dia sudah mempelajari kitab suci. Kana yaktubul kitab Ibrani wa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallahu an yaktub. Dan dia bisa menulis kitab, jadi bisa menuliskan tulisan Ibrani. Dan kemudian dia bisa menuliskan Injil dalam bahasa Ibraniyah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan dia adalah seorang yang sudah tua dan matanya pun buta. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika beliau menemui Waraqah bin Naufal? Faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi isma' min ibni akhi. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai putra pamanku, wahai sepupuku, coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh putra pamanmu ini, putra saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara? Kemudian Waraqah mengatakan kepada Rasul, apa yang baru saja engkau saksikan? Fa akhbarahu Rasulullah alaihi salatu wasalam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun menyampaikan tentang kabar, mengkabarkan apa yang baru saja beliau lihat. Faqala lahu Waraqah hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Yang baru menemui itu adalah Jibril alaihissalam. Panggilannya namus, ya. Adalah namus ini Jibril alaihissalam yang dulu pernah mendatangi Musa alaihissalam. Lalu ada suatu statement dari Waraqah, yang perlu kita cermati. Kata Waraqah, ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Duhai seandainya aku masih muda, duhai seandainya aku masih kuat, seandainya aku nanti masih ada ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum, apakah nanti kaumku ini akan mengusirku? Qala na'am. Maka kemudian kata Waraqah, iya, pasti kamu akan diusir. Ya.
lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Gak ada orang yang membawa semisal apa yang kau bawa ini, melainkan pasti dia akan disakiti, dia akan dimusuhi. Jadi Waraqah sudah tahu, ya, Nabi SAW ini ketika dia mendapatkan wahyu pasti akan dimusuhi. Nah, ini pelajaran bagi semua orang yang mengumandangkan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia. Merupakan sunnatullah bahwa setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti dia akan mendapatkan musuh-musuh. Sunnatullah. Ya, Waraqah dia tidak mendapati masa Nabi SAW, enggak. Baru bertemu dengan Nabi SAW saja, beliau sudah mengatakan hal yang demikian. Tidak ada orang yang membawa kebenaran, melainkan pasti akan ada musuhnya. Sunnatullah. Ya. Jadi kalau nggak punya musuh sama sekali, malah itu tanda tanya. Berarti dia mungkin menyampaikan apa yang disenangi oleh manusia saja. Tapi kalau dia menyampaikan kebenaran, pasti ada yang nggak suka. Maka para dai hendaknya yang dia cari adalah ridho Allah. Sampaikan saja kebenaran. Nabi SAW juga dulu dimusuhi satu negara mungkin ya, satu Mekah itu kan satu negara. Ya kan jadi masalah. Kemudian wa in yudrikni yaumuk ya ansuruka nasran muazzaran. Kalau saya mendapati waktumu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Thumma lam yanshab Waraqatu antufiya wa fataral wahyu. Akan tetapi ya Waraqah tidaklah hidup setelah itu, ya, melainkan beliau meninggal dunia, kemudian wahyu pun terputus. Nah, di sini ada isyarat, ya, sebagai bantahan bagi sebagian orientalis. Sebagian orientalis itu menuduh Nabi SAW itu mengambil Al-Quran dari ajarannya Waraqah. Karena kan Waraqah ini dia mempelajari Alkitab, ya, mempelajari Injil. Maka orientalis mengatakan, oh, Muhammad ini ngambil Al-Quran dari Waraqah. Maka kita katakan kepada mereka, Nabi itu tidaklah bertemu dengan Waraqah, melainkan hanya sebentar saja. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi, mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, ketemu Waraqah, kemudian Waraqah meninggal dunia. Jadi kesempatan bertemu Waraqah apalagi belajar itu tidak ada. Ya, apa buktinya beliau belajar dari Waraqah? Wong ketemunya cuma sebentar. Padahal Al-Quran itu 6.000 sekian ayat. Ya, kita saja kuliah 4 tahun bikin skripsi tesis saja berapa lama? Ada yang nggak selesai tesisnya. Ya, kuliah kudune 2 tahun selesai tesis, 4 tahun nggak selesai, nambah 2 tahun jadi 6 tahun. Jadi ini cuma 100 halaman. Al-Quran berapa? Masa bisa cuma bertemu berapa hari langsung bisa bikin Al-Quran? Sehingga apa? Tuduhan mereka adalah tuduhan tanpa dasar. Ya. Kemudian fataratil wahyu, fataral wahyu terputus. Jadi setelah event ini, setelah beliau mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selama beberapa pekan beliau tidak mendapatkan wahyu sama sekali. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapati dari wahyu yang pertama ini. Yang pertama, bahwa ilmu itu adalah intisari agama. Seorang kalau dia ingin beragama dengan betul, maka dia harus berilmu. Ini diambil dari mana? Perintah yang pertama turun kepada Nabi, Iqra, bacalah, cari ilmu, tuntutlah ilmu, terutama ilmu agama. Karena gak mungkin seseorang itu dia bagus kehidupannya, baik kehidupannya, bahagia kehidupannya dunia akhirat tanpa adanya ilmu agama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan baginya agama ini. Tanda kebaikan pada diri seseorang adalah dia ketika dia berilmu. Kemudian yang kedua, ilmu ini dikaitkan dengan keimanan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kata para ulama di sini diingatkan dalam menuntut ilmu, ya, ini merupakan apa? Bentuk keimanan kita.
Ya, ilmu itu senantiasa dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Karena apa? Bismi rabbika. Ya, dengan nama Rabbmu, dengan menyebut nama Rabbmu, harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang panik. Tadi sudah kita sebutkan. Ditenangkan, tidak bermacam-macam, ya, tidak mengajukan banyak pertanyaan, tidak. Tenangkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ya, kita dianjurkan untuk membagi masalah kita dengan orang yang bisa dipercaya. Ya, para ulama menyebutkan bahwa dengan berbagi masalah ini akan meringankan beban kita. Dengan catatan, berbagi dengan orang yang bisa dipercaya, bukan dengan orang yang suka menyebarkan aib. Kita curhat, malah nanti aib kita disebar luaskan. Sedikit lagi ya, kemudian kita hendaknya memberikan solusi bagi orang yang menghadapi masalah. Kemudian bolehnya memberikan pujian demi kemaslahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah tadi. Dia besarkan hati Nabi SAW dengan berbagai macam pujian. Dan yang terakhir, seorang dai harus siap untuk dimusuhi. Baik, kita nggak cari musuh, tapi seorang dai harus siap untuk dimusuhi. Ini merupakan sunnatullah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana Nabi SAW itu diangkat menjadi Rasul. Jadi kata para ulama, ini wahyu pertama mengangkat beliau sebagai Nabi. Belum ada perintah untuk menyampaikan. Nanti di ayat yang kedua, ya, beliau diperintahkan untuk menyampaikan ajaran beliau. Apa ayat yang diturunkan kepada beliau? Ya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya hidayah, demikian juga kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan kajian sirah ini. Baik, amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.